Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengincar Hacker. Nah, di video kali ini kita akan membahas OSP Top 10 2025 yaitu Insecure Data Handling. Oke, yang pertama kita nyalakan mesinnya. Di sini mesinnya udah nyala. Kita translate terlebih dahulu. Oke, ruangan ini akan memperkenalkan kita pada 3 elemen daftar dari OSP Top 10 2025. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah kegagalan kriptografi, terus injeksi, sama kegagalan integritas perangkat lunak atau data. Nah, oke, kalau mesinnya sudah nyala, kita klik cek. Lalu kita masuk ke cryptographic failures. Nah, jadi apa itu cryptographic failures? Kita translate ya, biar lebih enak penyampaiannya, teman-teman juga lebih paham gitu. Oke, jadi apa itu kegagalan kriptografi? Kegagalan kriptografi terjadi ketika data sensitif tidak dilindungi secara memadai karena kurangnya sebuah enkripsi. Terus penerapannya juga salah atau tindakan keamanan yang tidak memadai. Nah, ini itu termasuk menyimpan kata sandi tanpa hashing ya, berbentuk plain text atau clear text seperti itu. Terus menggunakan algoritma yang sudah usang, yaitu seperti MD5, SHA-1 sama DES. Nah, untuk cara pencegahan kegagalan kriptografi itu bisa menggunakan enkripsi yang kuat ya, seperti Bcrypt, Secrypt, sama Argon 2 untuk hashingnya gitu. Kalau untuk enkripsinya itu bisa menggunakan caca berapa gitu ya, itu udah kuat. Jadi di sini yang lemah itu ya seperti MD5, SHA-1 sama DES. Kita langsung masuk ke praktiknya. Di sini kita disuruh ke IP yang dikasih ini ya. Nah, kita buka untuk IP-nya. Oke, agak nge-lag ya. Ini soalnya udah full nih. Tuh, stuck. Oke, di sini dikasih di port 8001 ya. Wah, nge-lag. Kriptografi like a weak XOR zipper. Jadi ini adalah menggunakan XOR yang lemah ya. Berarti kita coba translate. Laboratorium kriptografi sandi XOR yang lemah. Enkripsi buatan sendiri dengan kunci pendek mudah dipecahkan. Oke, kita udah menangkap, kita ke key information-nya. Tarik, wah ngelik banget nih ya. Nah, saya jelaskan aja lah ya. To key information, the key is exactly 4 character long. Jadi panjang dari karakternya itu cuma 4, terus it's contain both letters and numbers. Ini itu hanya terdiri dari huruf dan angka. Terus first 3 character are shown as hint above gitu. Jadi 3 karakter utamanya itu sudah ditampilkan ya. Wah, ngelag banget nih guys. Kita tunggu ya. Nah, ini untuk karakter 3 karakter pertama itu sudah ditampilkan, yaitu adalah K, terus 1K decrypt all their nodes nah ini kita translate.
karena saya juga belum tahu itu artinya apa. Satu kunci dapat mendekripsi 3 uang kertas tersebut secara bersama. Oh, berarti ketika kita itu menemukan satu kunci, kita bisa melakukan decrypt ke semua kunci ini gitu ya. Kita coba yang ini. Ini ada menggunakan base 64. Ini ya, udah dikasih tahu base 64. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan pengen melakukan identifikasi gitu, itu bisa menggunakan hashes.com ya, atau hash identifier itu juga bisa. Ya, untuk webnya ini adalah web yang sangat overpower ya, CyberSafe. Kita udah copy ya, kita tempelkan di sini, kita masukkan from base 64, terus di sini kita cari ini XOR untuk tipenya kita ganti jadi UTF-8, terus kita masukkan ya oke, kita coba 0. Belum bisa dibaca key 1 meeting. Nah, ini udah bisa kebaca ya, berarti jawabannya itu adalah key 1. Langsung aja kita coba. Ngelek ini. Oke, kita masukkan key 1. Alamat. Oke, di sini udah berhasil ya, key found, you've success cracked the encryption gitu. Wah, ya, kita copy. Waduh. Uy. Bentar guys, ngelek banget ini. Tapi ngelek banget guys. Oke, terus kita masuk ke A05, itu ada injection. Oke, kita translate dulu ya. Oke, apa itu injeksi? Nah, teman-teman nih mungkin sudah familiar lah ya dengan injeksi. Injeksi itu ada banyak, seperti cross-site scripting, SQL injection seperti itu, atau apa yang satunya itu command injection seperti itu ya. Nah, di sini juga dijelaskan gitu, ada injection, command injection, IPROM, sama server set template injection. Nah, ini mungkin yang akan kita bahas nanti ya. SSTI untuk cara mencegahnya itu ya ini ya, di bagian database. Pokoknya injeksi itu nginternet database gitu. Jadi di sini benar ya, kita akan membahas server set template injection. Ini itu kenapa kerentanan ini itu muncul ya, karena Python saat ini tuh berkembang sangat pesat gitu ya. Oke, langsung aja kita di port 8000. Wih, nah hilang. Wah, ngelag banget, geng. Tuh, anjir ini. 8000. Oke, injection showcase SSTI playground. Di sini kita pahami dulu. Nah, ini ya, ini adalah sebuah injeksi atau input pengguna. Kita bisa menginputkan. Ini kan fungsinya, ini fungsi yang sah ya. Kita coba 10 dikali 10 ini ya. Kali 10. Kita render pilot. Aduh, mulai geng. Oh iya.
Oke, jadi 100 benar ya, ini adalah ketika pengguna itu melakukan input yang seharusnya atau input yang legal gitu. Wah, tapi ini nge-lag banget ya. Ini untuk solusinya kita bisa baca itu submit ya, kita sudah melakukan ini terus. Nah, untuk melakukan enumeration kita menggunakan config item sama request dict. Oke, kita coba langsung. Aduh, apa ini? Nge-lag banget ya. Wih. Coba ya. Oke, kita coba di sini. Ini kurang satu. Nah, di sini untuk melakukan numerasi, numerasi ini digunakan untuk apa? Jadi numerasi ini digunakan untuk penggalian informasi yang sangat dalam gitu ya. Misalkan setelah melakukan scanning gitu, kita dapat melakukan numerasi gitu ya. Nah, ini contohnya numerasi menggunakan sebuah pilot jahat ya. Seperti ini. Aduh, lag banget, gengs. Terus di sini bisa menggunakan request ini, teman-teman bisa coba sendiri ya. Nanti saya jelaskan aja di sini karena ini labnya nggak tahu nih, jadi nge-lag ini ya. Saya jelaskan untuk pilot ini. Jadi ini itu adalah bahasa Python. Bahasa Python itu logikanya mudah difahami gitu. Di sana ada request application. Request ini adalah metodenya, jadi meminta. Request itu artinya meminta apa ya, itu adalah application. Terus dia meminta apa lagi, yaitu adalah meminta variabel global, terus melakukan built-in open. Di sini meminta untuk melakukan membuka untuk ini flag.txt terus read gitu, artinya baca gitu. Ini to get the file on the server. Jadi untuk membaca file di server ini menggunakan read gitu ya. Untuk membuka menggunakan built-in open ini, terus request application ini dia meminta apa gitu loh ya. Seperti itu, kita langsung coba eksekusi. Ini mungkin kalau labnya ini nggak macet-macetan, saya bisa contohkan sedikit secara manual gitu ya. Oke, kita langsung cek di sini kan. Nah, di sini udah berhasil sistem menampilkan hal yang seharusnya tidak ditampilkan gitu. Nah, di sini kan hanya sebuah flag ya. Nah, di sini itu sebenarnya bukan hanya sebuah flag kalau di kehidupan nyatanya gitu ya. Di sini itu berisi database-nya gitu loh ya. Oke, kita copy. Oke, kita yang terakhir itu ada software or data integrity failures. Kita copy, coba. Terlalu mood guys, ini web labnya ini padahal nggak tinggi loh trafficnya tuh. Oke, kegagalan integritas perangkat lunak atau data. Nah, jadi apa itu kegagalan integritas perangkat lunak atau data? Itu terjadi ketika sebuah aplikasi mengandalkan kode pembaruan atau data yang dianggap aman tanpa melakukan verifikasi keasliannya gitu. Terus tidak mempertimbangkan integritasnya atau tidak mempertimbangkan dia itu dapatnya dari mana gitu ya. Cara menghindarinya itu dimulai dengan menetapkan
batasan kepercayaan ya, atau trust boundaries gitu. Aplikasi tidak boleh berasumsi bahwa kode, pembayaran atau potongan data itu penting gitu atau sudah sah gitu ya. Coba kita eksekusi. Nih please lah labnya. IP-nya berapa ya? Oh, portnya 8002. Tuh, nge-lag guys. Integrity Lab Insecure Deserialization. Jadi apa ini? Kita copy. Laboratorium integritas deserialisasi yang tidak aman. Menerima data serialisasi yang tidak terpercaya tanpa verifikasi dapat menyebabkan eksekusi kode. Oke, kita udah jelaskan ya itu. Kita ini Y is vulnerable dan attack vektornya. Nah, mengapa ini itu vulnerable ya? Mengapa ini itu rentan? Yang pertama, tidak ada verifikasi integritas, terus deserialisasi yang tidak aman gitu. Pickle Python dapat mengeksekusi kode sembarangan selama deserialisasi. Jadi modul Pickle ini itu sangat overpower ya. Saya itu bahkan baru tahu seminggu yang lalu gitu. Pickle gini ya. Terus pelanggaran batas kepercayaan, input pengguna yang tidak terpercaya sama seperti yang injection tadi gitu. Tidak ada validasi input. Terus untuk vektor serangannya itu buat pilot Pickle berbahaya yang membaca flag.txt saat di deserialisasi. Modul Pickle memungkinkan eksekusi kode sembarangan melalui metode reduce. Oke, langsung aja kita ini nge-lag-nya. Toggle solutionnya apa ya di sini? Oh, udah dikasih kodenya ya di sini. Create Python script, berarti kita disuruh membuat script Python terus menggunakan pilot Pickle yaitu Redis sama open ya sama read. Oke, ini untuk lamanya kita copy, kita masuk ke terminal. Oke, kita bisa menggunakan text editor apapun ya. Di sini saya menggunakan Nano. Mungkin yang tersedia cuma Nano di sini. Kita bikin pilot.py aja. Oke, kita pas tekan. Kita pahami apakah kodenya itu ada yang kurang atau ada yang salah mungkin ya. Oke, di sini ya menggunakan modul Pickle sama base 64. Di sini membuka sebuah flag.txt dan langsung membacanya. Pilotnya itu pickle.dumps, berarti ini pilot untuk menampilkan, terus encode-nya menggunakan base 64. Oke, kalau sudah benar kita kontrol O, enter, kontrol S, kontrol X, kontrol S. Oke, nah kalau sudah kita jalankan ya skripnya Python 3 pilot.py. Oke, di sini kita dikasih untuk kodenya ya. Ini kita coba balik lagi ke mana nih? Input ya. Nah, di sini itu inputan selain ini ya penjelasannya ya. Selain bentuknya base 64 itu tidak akan bisa terjadi misalkan kita membuat pilot apa tapi kita itu tidak melakukan enkripsi ke base 64 gitu. Jadi tidak akan bisa dieksekusi. Maka di sini kita tempelkan kode enkripsi yang kita buat tadi. Kita coba apakah berhasil. Oke, nah berhasil ya di sini. Misalkan kita membuat sebuah pilot gitu ya, tapi pilotnya itu masih
dalam bentuk clear text gitu, itu akan terdeteksi sebagai malicious gitu ya, atau sebagai racun gitu. Aduh ini. Wah, beneran nge-lag guys ini. Baterai habis. Tapi oke, nah mungkin cukup sekian ya, apa yang bisa saya sampaikan. Jika mungkin teman-teman itu bingung, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar.